Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry yang dikasih oleh Tuhan. Puji syukur buat kasih dan anugerah Tuhan, kita semua boleh bertemu kembali dalam PDKT Online minggu ini dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun mungkin ada dari antara kita yang hari ini berada dalam kondisi yang kurang baik, sedang gelisah ataupun khawatir akan sesuatu, jangan tawar hati saudaraku, tapi marilah kita bergembira karena Tuhan. Sebab firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 4 berkata, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita di saat kita bergembira karena Dia. Katakan amin. Sebab itu saya rindu hari ini apapun pergumulan kita, jangan sampai kita menjadi tawar hati, sebab Tuhan masih belum selesai dengan kita. Sebelum kita lanjutkan sharing firman Tuhan hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Jamalah setiap hati kami yang mendengar, biar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, amin. Sharing kita hari ini saya berjudul, Jangan Tawar Hati Saat Dalam Kesesakan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tawar hati itu? Tawar hati itu menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang nantinya mengakibatkan seseorang itu menjadi lemah, kehilangan semangat, lalu berputus asa. Hari ini saya akan bagikan beberapa alasan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih Sobat DC Ministry dimanapun berada, mengapa kita perlu untuk menjaga agar jangan sampai hati kita ini menjadi tawar hati. Karena firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Namun sebelum itu, mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16-17 dengan judul perikop, Jangan Tawar Hati Juga Waktu Menghadapi Maut. Kita mulai dari ayat ke-16 dikatakan di sana, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat ke-16 tadi dikatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot itu bisa saja entah karena sakit penyakit, usia yang sudah semakin tua, lalu seseorang mungkin saja berkata, dahulu aku bisa begini, sekarang kok segala sesuatu menjadi tidak mudah bagiku. Atau bisa juga di saat seseorang sedang mengalami tekanan dari luar, misalnya karena pekerjaan, dan juga bisa jadi karena aniaya yang bukan hanya secara fisik saja, namun juga secara verbal. Apakah itu berupa fitnah dan lain sebagainya. Pokoknya manusia lahiriah kita itu sangat rapuh, bahkan rawan sekali, atau dengan kata lain sangat mudah untuk disakiti. Dan apabila terlalu lama dibiarkan dalam kondisi begitu, tanpa disadari hati kita ini lama-lama menjadi semakin tawar. Selanjutnya, bila dibiarkan terus-menerus, seseorang akan menjadi malas berbuat apa-apa, tidak lagi berpengharapan, dan akhirnya akan kehilangan tujuan. Tawar hati itu dimulai dari adanya sebuah tekanan, dan terjadinya perlahan-lahan, tidak serta-merta langsung detik itu juga menjadi hambar. Dimulai dengan menjalani hari yang terkesan hanya sebagai rutinitas saja, namun tidak lagi dikerjakan dengan bergairah, yang kemudian membawa seseorang kepada kondisi stres, lalu kemudian diakhiri dengan depresi. Sebab itu kalau kita baca kembali di ayat 16 tadi, di ayat ini Paulus membuat sebuah keputusan bahwa dia tidak akan mengizinkan manusia jasmaninya untuk mendikte manusia batiniahnya. Dia berkata, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui
dari sehari ke sehari. Alasan mengapa kita jangan sampai menjadi tawar hati, karena nomor satu adalah kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Di dalam Kristus kita semua, baik itu Anda dan saya, punya yang namanya sumber daya surga. Dan kita tidak akan pernah kehabisan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan. Bukankah Yesus Kristus itu ialah Alfa dan Omega? Dialah yang awal dan yang akhir. Sebab itu janganlah kita pernah meninggalkan Tuhan. Tahukah saudara bahwa penawar dari tawar hati itu apa? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dialah iya dan amin. Bukankah firman Tuhan mengatakan, mintalah apa saja kepada Bapakku dalam namaku, niscaya akan diberikan kepadamu. Sekalipun ada di antara kita yang mungkin berkata, tapi saya sudah doa sekian lama dan belum juga dijawab. Kalau Anda adalah orang yang saya maksud, maka teruslah berdoa dan jangan berputus asa, sebab masih ada Tuhan. Selama kita masih hidup dan bernafas, jiwa kita masih dikandung oleh raga, ingatlah, berarti masih ada kesempatan untuk kita. Apapun yang hilang bisa dicari, apapun yang patah masih bisa disambungkan, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Fokuskan hatimu kepada kekuatan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan yang baru. Kalau Anda sendirian tidak bisa berdoa, maka mintalah orang lain untuk mendoakan Anda. Atau kalau Anda tidak bisa masuk hadirat Tuhan, masuklah di dalam hadirat Tuhan bersama dengan orang lain. Ketika Anda masuk bersama dengan saya, bukan berarti sayalah pengantara antara Anda dan Allah, bukan. Tetapi izinkanlah orang lain untuk membantumu. Janganlah kita malah lari dari Tuhan, sebab banyak orang itu kesalahannya di sini. Hatinya tawar, tapi dia nggak cari penawar, dia malah lari dari Tuhan. Masuklah hadirat Tuhan, sebab setiap hari selalu ada kekuatan yang baru. Nanti kita akan melihat, Tuhan akan kirim kekuatannya kepada kita. Mungkin saja Anda belum merasa apa-apa sewaktu Anda berdoa, tetapi setelah Anda keluar dari kamar doa Anda akan merasa lebih tenang. Masalahnya sih tetap sama, alias tidak berubah, tetapi kitanya yang akan merasa lebih kuat. Kita akan merasa mulai bergairah, jiwa kita mulai diangkat perlahan-lahan, lalu kita akan mulai mendengar suara Tuhan. Dan selanjutnya, Tuhan akan meletakkan solusi atas masalah kita di saat kita mendengar suaranya. Sebab itu jangan sampai hati kita itu tawar, karena tawar hati bukanlah standar bagi anak-anak Tuhan. Kalau Anda merasa capek atau sedang letih, akui saja, tidak usah sibuk untuk menyangkal-nyangkal diri. Banyak orang yang menyangkali dan berkata, nggak apa-apa kok, aku masih kuat. Padahal sebenarnya dia sudah rapuh setengah mati. Kalau Anda merasa nggak kuat, ngomong saja apa adanya, lalu minta untuk didoakan. Nggak ada salahnya dengan berkata begitu. Waktu kita didoakan, kadang-kadang kita merasa kuasa Tuhan bekerja. Ada orang yang kita doakan tiba-tiba dialiri sebuah perasaan, seperti disetrum oleh Tuhan. Ada juga orang yang merasa hangat, seperti dipeluk oleh seseorang. Atau ada juga orang yang merasa sejuk, seperti merasakan hawa plong dari sorga. Atau ada juga orang-orang yang nggak merasa apa-apa, tetapi merasa tenang, damai sejahtera setelah didoakan. Mereka merasakan ada pengharapan, padahal orang tersebut belum melihat solusi. Lalu kita lanjut kemudian di ayat ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Menarik dan luar biasanya ayat 17 ini ditulis oleh seorang rasul yang kita tahu adalah seorang yang sudah sangat-sangat familiar dengan yang namanya penderitaan. Seorang rasul yang dipenjara, dicambuki, difitnah, ada duri dalam dagingnya. Kok bisa-bisanya dia bicara begitu enteng, meringankan penderitaannya sendiri. Kita sebagai orang Kristen perlu dan harus belajar seperti Rasul Paulus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pun gak boleh dikit-dikit terlalu hiperbola kalau berbicara soal penderitaan kita. Kalau misalkan saja yang ngomong ayat 17 ini adalah orang yang hidupnya nyaman, tidak pernah punya masalah, tentu siapa yang mau mendengarkan. Tetapi ini Rasul Paulus loh,
yang berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, garis bawahi kata ringan dalam ayat ke-17 ini, maka ingatlah saudaraku, mari kita belajar selalu memperkatakan kepada diri kita sendiri, sebab penderitaanku yang ringan sekarang ini. Saat mendengar ini, tentu ada dari kita yang berkata, tapi masalahku ini sangat besar. Bagaimana mungkin aku berkata demikian? Ya, saya tahu masalah Anda itu besar. Tapi percayalah, nggak segede itu. Saya ngomong gini bukan sedang meremehkan masalah Anda. Tapi saya begini karena saya juga sedang ngomong sama diri saya sendiri. Masalah saya juga besar, tapi juga nggak segede itu. Sebab seberat-beratnya penderitaan kita itu akan dikatakan tetap ringan karena kita bukanlah orang yang paling menderita di dunia ini. Selalu ada orang yang lebih menderita daripada kita. Coba kalau kita mau fair-fairan, kalau soal barang atau uang kita selalu bandingkan dengan orang yang berada di atas kita. Tapi kalau soal menderita, kita selalu bandingkan dengan orang yang di bawah kita. Kita terlalu membesar-besarkan penderitaan kita, seakan-akan kitalah satu-satunya yang paling malang di dunia ini. Padahal kalau mau jujur dan pikirkan secara sungguh-sungguh, penderitaanku dan penderitaanku bukanlah yang terberat. Seberat-beratnya penderitaan kita pun masih ada yang lebih berat. Kalau memang betul-betul ada di dunia ini satu orang yang paling berat penderitaannya, pasti masih kalah dengan penderitaan yang dialami Ayub. Jadi mari kita sepakat mengakui bahwa problemamu dan problemaku ringan. Dan nanti kita akan lihat, kalau pengakuan kita begitu, kita menjadi orang yang gak mudah untuk tawar hati. Sebab yang sebenarnya membuat tawar hati itu adalah diri kita sendiri. Kalau mulut kita terus mengaku masalah kita berat, lama-lama hati kita gak akan tahan dan menjadi tertekan, lalu ujungnya hilanglah semua rasa. Hati ini menjadi beku dan mati, padahal jiwa dan tubuhnya juga masih hidup. Gimana kita mau mendengar suara Tuhan? Sementara suara Tuhan itu bisa didengar dengan hati, bukan dengan telinga jasmani, melainkan dengan telinga rohani. Jadi ada baiknya, catat dan garis bawahi bahwa ada baiknya kita meremehkan penderitaan sendiri. Kalau kita percaya pada Yesus, seperti kata pengkhotbah, maka tinggal percaya saja bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Poin nomor 2, jangan tawar hati sebab masalah hidup kita itu ringan selama kita bersama dengan Yesus. Berikutnya saya akan tunjukkan lagi kenapa penderitaan kita itu ringan. Ringan itu jika kita membandingkannya dengan berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Pada dasarnya manusia kalau lagi mengalami yang namanya masalah, dia terus saja fokus kepada masalah tersebut dan cenderung melupakan semua berkat-berkat Tuhan yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Baik itu berkat yang sedang terjadi, masih terjadi, dan yang akan terjadi pun dia lupakan. Tapi kalau giliran diberkati, manusia itu cenderung cepat sekali lupa, sebab manusia lebih berkonsentrasi terhadap rasa sakit. Padahal rasa berkat itu sama banyaknya jikalau bukan lebih banyak. Coba kalau kita mau fair-fairan, lebih banyak berkat atau tidak dalam hidupmu? Kalau kita hari ini masih bernafas sampai sekarang, itu berkat Tuhan apa bukan? Kita seringkali nggak merasa diberkati, karena kita nggak pernah sengaja menghitung berkat Tuhan satu persatu. Memang kita akui kalau di hidup ini nggak melulu berkat saja, sebab nanti kita bisa menjadi lupa diri. Atau sebaliknya, salib melulu, sebab nanti kita akan gak tahan. Tapi Tuhan itu selalu izinkan berkat itu saling menyalip dalam hidup kita. Di mana berkat itu saling berdatangan, dan salib pun juga harus kita hadapi. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh menghitung berkat Kristus dalam hidup kita, semua yang diberikannya secara cuma-cuma, ternyata berkat itu begitu luar biasa banyak dalam hidup kita. Tetapi seringkali itu semua tidak pernah kita anggap sama sekali. Belum lagi nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu kalau bisa dibayar, coba Anda mau bayar berapa? Jadi kita ini nggak boleh ngomel, karena hari-hari ini kita dikepung dengan berkat. Tapi kitanya yang jarang bersyukur untuk itu semua. Karena nggak bersyukur itulah, hati kita menjadi tawar. Dan poin nomor kita 3, jangan tawar hati sebab berkat yang telah kita terima jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi.
Makanya itu jangan sampai ada yang berdoa begini, aku mau mati saja. Nah, doa seperti itu tentu sangat-sangat menghina kasih karunia. Orang sana sampai rela bayar apapun untuk bisa hidup 1 tahun lagi. Anda kok mau buang hidup Anda sia-sia begitu saja? Ada lagi yang berkata, lebih baik mati daripada harus begini. Sementara di sana ada suami istri yang belum mempunyai seorang anak, kepingin mendatangkan sebuah nyawa dalam keluarganya. Sementara Anda punya nyawa, kok mau dibuang sia-sia padahal Anda adalah anak orang? Jangan pernah doa seperti itu, sebab doa seperti itu egois sekali. Tapi berdoalah kepada Tuhan. Katakan dengan rendah hati, pakai aku Tuhan. Hari ini aku mau putuskan kalau aku nggak mau lagi tawar hati. Aku mau bergembira karena Tuhan. Ajarlah aku Tuhan untuk menghitung hari-hariku, agar hatiku beroleh bijaksana, dan pakailah hidupku ini untuk melayani-Mu ya Tuhan. Mari serahkan hatimu kepada Yesus, maka segala sesuatu yang baik akan terjadi atas hidupmu. Tidak hanya itu saja, segala sesuatu yang ilahi pun niscaya akan terjadi di dalam hidupmu. Amin saudaraku. Dari sharing yang berjudul Jangan Tawar Hati Dalam Masa Kesesakan, ada 3 poin yang bisa kita ambil hari ini. Yang pertama, jangan tawar hati sebab kemurahan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kita. Yang kedua, jangan tawar hati sebab masalah hidup kita itu ringan selama bersama dengan Yesus. Yang ketiga, jangan tawar hati sebab berkat yang telah kita terima jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Mulai sekarang, jangan tawar hati lagi saudaraku, sebab Tuhan masih punya begitu banyak rencana yang indah atas setiap hidup kita semua. Demikian sharing kita hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Mengingatkan setiap kami untuk menjaga hati kami agar tidak tawar hati saat berada dalam kesesakan. Ajarlah kami ya Tuhan dalam segala sesuatu di hidup kami untuk selalu mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Sebab hanya bersama-Mu Bapa, kami akan dimampukan untuk melewati semuanya. Tidak ada masalah yang terlalu besar maupun terlalu berat jika Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Hari ini kami juga mau terus menopang dalam doa pergumulan saudara, teman dan kerabat kami dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menjamah dan memulihkan hidup setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.